Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Ustadz Ahmad bin Abu Bakar Assegaf, yang kami hormati Direktur Utama PT Cipta Nirmala Dr. Tawang Arif Nugroho, yang kami hormati Direktur PT Cipta Nirmala Bapak Heri Wahyudi, yang kami hormati Kepala Rumah Sakit Semen Gresik Dr. Hendrawan Wijanarko Spesialis Radiologi, yang kami hormati Direktur PT Cipta Nirmala Husada Dr. Asmauna Asrin Tias MKes, serta Bapak Ibu segenap peserta pengajian rutin Nafsul Mutmainnah seri kedua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online, dan alhamdulillah yang hadir secara online sudah hampir 170 orang. Bapak Ibu, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan guna bersama-sama mengikuti kegiatan rutin yaitu Nafsul Mutmainnah seri yang kedua. Yang kedua, semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana biasanya, perlu kami informasikan untuk acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan secara langsung oleh Al-Ustadz Ahmad bin Abu Bakar Assegaf, dan serangkaian acara akan diakhiri dengan doa dan penutup. Mengawali acara pada sore hari ini demi kelancaran acara, marilah kita buka bersama acara dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya akan kita ikuti bersama tausiah yang akan disampaikan secara langsung oleh Al-Ustadz Ahmad bin Abu Bakar Assegaf. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Yus, iki ibu nak kakek tak ijo. Yus, ibu melak jom, iki nak kakek tak dia. Rawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar dari PT Cipta Nirmala dan juga Rumah Sakit Semen Gresik, wabil khusus Dirut PT Cipta Nirmala Dr. Tawang Arif Nugroho, begitu pula Direktur PT Cipta Nirmala Bapak Heri Wahyudi, dan juga Kepala Rumah Sakit Semen Gresik Dr. Hendrawan Wijanarko, dan juga Direktur Cipta Nirmala Husada Dr. Asmauna Asrin Tias, dan juga semua para dokter, para hadirin, hadirat yang kesemuanya tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula para hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di bulan yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita mengkaji, memperdalami syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya kita sekarang sudah berada di hari-hari yang mulia yang juga disebut dengan 10 hari termulia yang pernah disampaikan oleh para ulama dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai Al-Imam Masruq, beliau menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, walayalin ashr wal fajri walayalin ashr. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walayalin ashr itu maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu kita sekarang berada di dalamnya. Setiap sesuatu yang digunakan sumpah oleh Allah itu menunjukkan atas kemuliaan sesuatu tersebut. Oleh karena itu ulama menjelaskan orang yang beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak dan juga para ulama yang lain ya, atau ulama yang lain menyebutkan dalam kitab-kitabnya, orang yang beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti orang yang beribadah setahun. Begitu pula orang yang berpuasa itu seperti orang berpuasa selama setahun di bulan atau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu kita memperdalami syariat Nabi, kita mengkaji syariat Nabi di hari-hari ini menunjukkan pahala yang lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, sesuai tema kita tentang tazkiyatun nufus atau membersihkan hati, karena hati itu penting untuk selalu kita perhatikan. Kemarin kita sudah mengkaji bahwasanya sebab utama orang itu memiliki hati yang bersih yaitu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tandanya sebagaimana sudah kita kaji, orang mempunyai hati yang bersih, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama juga mengatakan idza halatil hidayatu qalban nashatat bi ibadatil a'dha'u. Yang maknanya kalau sudah hidayah, taufik itu masuk dalam hati manusia, maka dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda manusia itu banyak ibadahnya berarti dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk tandanya ya, dia akan menjauhi yang namanya dunia. Orang kalau sudah mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauhi yang sifatnya itu duniawi. Ya, kecuali dunia yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanda. Tanda orang yang memiliki atau mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Bukan berarti dia tidak bisa menjadi orang kaya, bukan. Tapi kekayaannya, hartanya itu tidak melalaikan dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh saja, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah itu ketika memuji hamba-hambanya yang dekat kepada Allah dengan firman-Nya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak melalaikan mereka
perniagaan mereka, jual beli mereka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu bekerja, mereka juga mencari nafkah, tapi pekerjaan mereka tidak sampai melalaikan mereka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kerja, pikirannya selalu Allah. Ada kesempatan zikir, berzikir. Oh, ada kesempatan istirahat, digunakan untuk baca Quran. Mungkin kalau yang di rumah sakit, kita di sini mungkin ada waktu luang dibuat ngaji. Oh, membaca wirid atau istighfar. Pekerjaan kita tidak melalaikan kita untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin para hadirinnya, jangankan kita lagi bekerja, lagi sholat kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Allahu Akbar. Oh, kunci motor nang ndi gimana? Wis tak kunci ndak motor ya. Kalau kita mungkin seperti itu ya. Rumah wis dikunci apa belum tadi ya? Ilang kabeh Pak ya, atau yang hilang-hilang, oh ternyata di sana ya. Kalau kita mungkin seperti itu ya. Jangankan lagi kerja, lagi ibadah lupa kita sama Allah ya. Nah kalau mereka itu lagi kerja saja mereka ingat kepada Allah, apalagi mereka lagi ibadah. Nah itu, lagi kerjanya saja mereka itu ingat kepada Allah, apalagi ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk tanda orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, tidak akan melalaikan mereka, jual beli mereka, harta mereka untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak, Bu? Karena mereka itu orang yang mantap yakin. Rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan ikhtiar dan kadarnya, ukurannya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu yakin dengan janji Allah. Ya. Karena Allah sudah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu hewan yang melata di atas bumi kecuali rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang mereka yakin dalam hatinya. Orang yang mempunyai kekuatan iman, yang mantap yakinnya sama Allah, tidak mungkin ragu karena sudah dijamin. Ada apa kita kok repot? Ada apa kok kita pusing? Ya. Kalau satu hari jatahnya seperti itu, ya itu berarti dari Allah segitu memang. Ya. Rezeki bukan karena kekuatan kita dalam bekerja, bukan. Bukan kehebatan kita dalam bekerja, bukan karena ilmu kita yang luas sehingga kita pasti jadi orang kaya, belum tentu. Karena itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rezeki itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakinnya kuat, imannya mantap, tidak mungkin ragu urusan rezeki. Ya. Saya ada cerita Pak Bu, diceritakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini ulama para hadirin, ilmunya luas. Bahkan ayah beliau itu muftil Hijaz, mufti di Mekah Madinah. Ibn Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini ulama sing sugih ya. Ada ulama yang kaya, ada ulama yang biasa-biasa saja. Meskipun pada umumnya para kekasih Allah itu tidak kaya. Tapi ada juga yang kaya ya. Karena tadi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takdirnya kaya ya kaya. Sahabat saja ada yang kaya kok. Sahabat Utsman, Abdurrahman bin Auf, ini sahabat ya. Tapi mereka orang-orang kaya. Kenapa ya? Karena memang takdirnya kaya ya. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini suatu ketika ada orang datang kepada beliau ya, dan mengatakan, Habib, antum ini kan ulama ya, mosok sugih? Tanya gitu. Kan tahu dunia itu ini, dunia itu, tapi masa ulama kok sugih? Apa kata beliau? Saya ini tidak mau sama dunia, cuma dunianya selalu datang ke saya ya. Karena memang itu sudah
perintah Allah para hadirin. Allah itu ketika menciptakan dunia mengatakan kepada dunia, ya dunia, man khodamani fakhdumi, waman khodamaki fastakhdimi. Kata Allah ketika menciptakan dunia, dunia, siapa orang yang khidmah kepadaku, kata Allah, maka kamu harus khidmah kepadanya. Orang yang khidmah kepada Allah, perhatian sholatnya, perhatian ngajinya, amal soleh, pasti dikejar dunia, Pak. Itu perintah Allah kepada dunia. Tapi waman khodamaki, siapa orang yang khidmah kepadamu wahai dunia, fastakhdimi, perbudak dia. Ya, orang yang tujuannya dunia tok, Pak. Sudah punya mobil satu cukup, harus beli mobil lagi. Oh, ini buat ke kantor, ini buat luar kota, ini dalam kota, loh kan. Padahal cukup satu mobil sebenarnya. Ya. Diperbudak sama dunia soalnya mulai. Sudah punya rumah satu cukup, besar rumahnya kok. Oh, harus punya lagi. Ya. Oh, harus ada nanti villa. Padahal mungkin berapa kali sih setahun ke sana, ya. Atau mungkin harus ada lagi aset. Terus diperbudak supaya dia lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memang Allah katakan kepada dunia, siapa yang khidmah kepadamu wahai dunia, perbudak dia. Terus, ya. Perut manusia ini segini tok, Pak Bu. Ya, ini makan 3 kali sehari sudah warak kita ini. Tapi kok di rekening kita ada miliaran, ada apa ini? Buat apa ini? Ya kan gitu. Mau kita makan sampai mati? Tidak mungkin. Ya. Beli nasi 100 juta sampai mati mungkin cukup sudah. Nah, karena itu diperbudak sama dunia. Nah, ini Al-Habib Ali ini mengatakan, saya tidak mau dunia, cuma dunianya yang selalu datang ke saya. Kalau kamu tidak percaya, kamu tunggu di sini. Kata beliau, kamu tunggu di sini. Tidak lama kemudian, subhanallah, ada orang memberikan hadiah kepada beliau kurma dari Irak. Beliau dari Yaman ini, Pak. Ya. Kurma paling mahal dulu itu kurma Irak. Oh, paling enak itu. Sampai sekarang juga mahal kurma Irak itu. Ya. Habib, ini saya tadi ke pasar, saya lihat ada kurma Irak ini. Tidak pernah ada di pasar ini, jarang ini. Harganya mahal ini. Ya. Saya mikir kalau saya makan sendiri percuma. Kalau saya berikan sama antum kan bisa dibagi-bagi, dapat pahala banyak saya. 5 karton mungkin kurmanya itu dikasihkan. Ini saya ambil ya, kata beliau. Iya, buat saya, terserah. Mau saya bagikan, mau saya terserah. Pokoknya saya kasihkan ke antum, panjenengan pokoknya. Pulang orang yang ngasih. Orang tadi yang heran ini, masa ulama kok sugih? Kurma ini semua hadiah buat kamu. Loh, semuanya. Kamu jual ke pasar harganya mahal ini. Karena jarang di sini. Nanti uangnya terserah. Kamu buat ngawinkan anak kamu, mau beli rumah, ya, buat cicilan apa terserah. Karena mahal ini, Pak. Semua, senang orang ini. Iya, semua. Ya. Akhirnya dibawa ke pasar. Sama pasar ditawar. Ya. Dulu pakai kirish soalnya di Hadramaut sana. Ditawar orang, laku, rebutan orang pasar karena jarang ini. Dulu transport juga repot kan zaman dulu. Sudah dapat uang banyak ini. Datang lagi ke Habib Ali, Habib sudah saya jual ini, dapat uang banyak. Ya, buat kamu semuanya. Saya, semua buat kamu. Orangnya disuguhi, ngobrol-ngobrol. Tidak lama kemudian ada orang kaya di situ, lagi di pasar, lihat kurma itu. Duh, ada kurma jarang ini. Dibeli semuanya, saya kasihkan Habib Ali Habsyi. Ya. Saya kasihkan kepada beliau ini. Pasti manfaat kalau buat beliau ini. Dibeli, ya. Orangnya belum pulang, ada orang lagi datang. Bib, saya lihat di pasar ada orang jual kurma ini, Bib. Saya ingat sama antum. Ini saya hadiahkan buat antum. Tuh. Saya beliau ngomong sama orang tamu itu. Ini loh. Sudah saya kasihkan kamu kan, datang lagi ini. Ya. Ini dunia seperti ini. Ya. Saya tidak mau, tapi selalu datang ke saya. Ya. Dunia tidak mau, tapi selalu datang kepada saya. Kenapa? Nah itu tadi Pak Bu, karena mereka orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta meskipun mahal disodakohkan. Kalau sudah takdir balik lagi. Ya. Nggak berat kalau kita sodakoh kan mikir-mikir. Sing paling elek duit. Ada 5 ribuan sing paling elek pokoknya. Ya. Kalau ada banyak uang diambil yang paling kecil. Sing paling cilik, sing paling elek bisa baru kita keluarkan kan gitu ya.
Kalau mereka orang-orang yang dekat kepada Allah tidak takut meskipun dikasihkan seberapapun harta mereka, karena harta di tangan orang-orang yang dekat kepada Allah itu seperti di tangan, bukan di hati. Mereka kaya itu di tangan. Kalau hilang tidak apa-apa. Kalau di hati, nah kita itu kan bingung dipikiri gak turu rong dino. Hilang padahal 1 juta ini. Diutangi 1 juta gak dibayar, terus bingung, Pak. Ya. Kenapa? Karena harta di hati kita, dunia di hati kita. Makanya apabila hilang dunia itu, kita kepikiran, kita susah. Nah itu perbedaan kita dan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut, diberi rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Utsman, kita lihat sahabat Utsman, sugih Pak Bu, sahabat Utsman, menantunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kaya tapi loman. Ya. Makanya termasuk gelar beliau itu manusia yang malaikat saja sungkan sama beliau. Ya. Rajulun istahyat minhul malaika. Dalam satu keterangan, Nabi pernah duduk di rumah Siti Aisyah. Nabi duduk di rumah Siti Aisyah. Ketika itu betisnya Nabi terbuka, bukan aurat betis ini. Tidak lama kemudian ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Nabi, man fil bab, siapa di pintu? Abu Bakar ya Rasulullah, sahabat Abu Bakar. Udkhul, masuk. Suruh masuk. Duduk di samping Nabi. Tidak lama kemudian ada yang ngetok lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man fil bab, kata Rasul, siapa di pintu? Umar ya Rasulullah, sahabat Umar. Udkhul, masuk wahai Umar. Masuk. Tidak lama kemudian ada yang ngetuk lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man fil bab, siapa di pintu? Utsman ya Rasulullah. Ketika Nabi mendengar namanya Utsman, langsung duduknya Nabi dirubah. Ya, betisnya tadi hari ditutup. Ya. Siti Aisyah memperhatikan karena rumahnya Nabi bukan besar, Pak. Ya. Loh, tadi Abu Bakar masuk padahal mertua, ya gitu ya. Biasa saja. Umar masuk biasa saja, padahal mertua juga. Rasulullah itu menikah dengan anaknya sahabat Abu Bakar, Siti Aisyah, menikah juga dengan anaknya sahabat Umar, Hafsah. Ya. Utsman ini menantunya padahal kan gitu, menantunya Nabi. Kok ketika Utsman yang masuk dirapikan? Ya. Masuk kata Rasulullah. Ketika disuruh masuk, semua sudah bubar. Siti Aisyah tanya sekarang, karena sahabat itu istri Nabi cerdas. Apa hikmahnya? Kepingin tahu apa sebabnya. Gerak-gerik Nabi selalu ditanya, karena pasti ada pelajaran di situ. Ya. Maka Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, tadi Abu Bakar masuk, jenengan biasa saja. Umar masuk, ya biasa saja. Kenapa ketika Utsman yang mau masuk kok dirubah duduknya? Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, bagaimana saya tidak malu dengan seseorang yang malaikat saja sungkan sama dia, yaitu Utsman. Kenapa? Karena kaya loman, Pak Bu. Makanya wong sugih nek loman niku nyungkani berarti. Ya. Oh silakan duduk depan biasa gitu ya. Kenapa? Sugih tapi loman kan gitu. Tapi nek sugih gak loman, ya biasa saja kalau gitu. Ya. Itu sahabat Utsman itu pernah di perang Tabuk. Perang akhir Rasulullah SAW itu perang Tabuk. Setelah itu Rasulullah SAW wafat. Lawan Romawi, Heraklius. Muslimin ketika itu 30.000 dan orang Romawi 40.000. Ini pasukan paling besar dalam sejarah Muslim. Biasanya umat Islam itu kalau berangkat perang 3.000, 10.000 gitu. Tapi ketika ini Muslimin 30.000. Pasukan Romawi 40.000. Ya. Karena Romawi mau membalas kekalahan ketika kalah di perang Mu'tah dengan Muslimin. Perang Mu'tah, Muslimin 3.000, Romawi 100.000 ketika itu. Singkat cerita, kan kita tidak bahas masalah sejarah perangnya, intinya maksudnya ya. Panjang soalnya kalau masalah perangnya. Romawi ingin menyerang kota Madinah, menyerang Rasul di Madinah. Nabi mendengar, jangan sampai mereka masuk Madinah, kita hadang di luar. Sehingga menyiapkan pasukan 30.000 Rasul SAW. Musuh 40.000. Nah ketika itu perang itu butuh dana Pak Bu. Butuh dana besar.
Sahabat Utsman, beliau mengatakan, ya Rasulullah, dari saya 900 onta. Dari saya 900 onta untuk biaya perang. Lu bayangkan, Pak. 900 onta ini. Kuda 100 kuda, 900 onta dari sahabat Utsman. Ini kendaraannya, belum hartanya, belum uangnya maksudnya. Lu bayangkan. Ya. Apakah setelah itu beliau langsung bangkrut? Boten, tambah sugih, Pak. Secara akal manusia, uangnya hilang kok. Tapi ternyata ya inilah dunia. Ya. Ketika disodakohkan justru bertambah. Ya. Itu yang dilakukan sahabat Utsman. 900 onta, 100 kuda. Berapa kekayaannya sahabat Utsman itu? Pernah juga di perang Dzarur Riqa. Muslimin mau perang sampai alas kaki tidak punya. Namanya perang Dzarur Riqa karena alas kakinya tidak punya. Sahabat Utsman mengatakan, ya Rasulullah, separuh harta saya buat perang. Separuh. Separuh itu berapa ratus onta, berapa ratus kuda itu. Sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, semua harta saya buat biaya perang ini. Itu sahabat Abu Bakar. Kemudian ulama mengkaji. Ya, lebih hebat mana ini? Sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar. Ulama sudah pasti menjelaskan sahabat Abu Bakar lebih hebat. Kenapa? Hartanya semuanya buat Rasulullah. Meskipun semuanya Abu Bakar, itu enggak sampai 10% dari separuhnya sahabat Utsman. Ya. Makanya ketika Rasul mendengar, Abu Bakar, kamu berikan semua kepada saya, terus keluarga kamu bagaimana? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Yes. Buat keluarga saya titipkan Allah dan Rasulnya. Ya, itu sahabat Abu Bakar. Ini disinilah kemuliaan, kesempurnaan iman sahabat Abu Bakar. Ya. Jadi mantap, Allah dan Rasulnya dititipkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini juga kita ambil hikmah, Pak Bu. Orang itu kalau mereka itu memberikan sodako, menyumbang, jangan dilihat dari berapa yang dikeluarkan, tapi berapa nisbah dari hartanya. Ada orang punya 1 juta, nyumbang 100.000, berarti 10% itu. Ya. Daripada hartanya 1 M, nyumbang 10 juta, tidak ada artinya, hartanya banyak. Ya. Tapi ketika ada orang biasa nyumbang 50.000, padahal dia bukan orang kaya, ini lebih hebat daripada orang kaya yang mungkin dia nyumbang 100 juta, tapi hartanya miliaran, nggak ada artinya. Jadi kita jangan melihat dari nominalnya, tapi lihat bagaimana kemampuannya. Nah, itu yang dilakukan sahabat Utsman dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Nah, intinya para hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat Utsman itu orang kaya yang loman. Makanya sampai malaikat saja sungkan dengan sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Bahkan pernah juga ketika paceklik di Madinah, sahabat Utsman ini bawa harta diangkut 100 onta, Pak. Isinya itu makanan, pakaian yang dibutuhkan orang Madinah. Ketika sampai di Madinah, ditawar sama orang-orang hartanya. Barangnya ditawar. Kata sahabat Utsman, saya tidak jual harga segitu. Ya sudah, kami beli 2 kali lipat, kurang. Ya. 3 kali lipat, kurang. Loh, bingung, kok kejem gini? Mentang-mentang kita lagi butuh, ditindas ini. Ya, dimanfaatkan, lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat Utsman tidak mau menjual hartanya, bahkan minta mungkin lebih dari 3 kali lipat. Mau dipanggil sama Nabi. Panggil Utsman. Utsman, apakah betul kamu menjual harga barang-barang kamu lebih dari 3 kali lipat? Apa kata sahabat Utsman? Ya Rasulullah, saya tidak kepingin 2 kali lipat, 3 kali lipat, saya kepingin berlipat-lipat. Maksudnya semua yang saya bawa itu hadiah buat jenengan, silakan dibagikan sama orang yang membutuhkan. Gratis semuanya. Loh, saya kepingin balasan dari Allah. Kalau manusia kan 2 kali lipat, 3 kali lipat, sedikit. Beliau mengharap balasan dari Allah, berlipat-lipat. Loh, itu kedermawanan sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, itu tanda para hadirin. Tanda orang kalau memiliki taufik dari Allah, maka harta itu tidak ada harganya. Karena bukan tujuannya. Ya. Makanya kemarin sudah kita kaji bahwasanya termasuk tanda orang mendapatkan taufik,
dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan tertipu dengan urusan dunia sehingga tetap fokus dengan ibadahnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebab-sebab para hadirin. Ulama mengkaji, memberikan kita resep taufik hidayah itu bisa didapat dengan sebab. Apa sebab-sebabnya? Supaya kita mendapatkan taufik dari Allah, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ulama mengatakan termasuk sebabnya yaitu mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis yang isinya itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an itu banyak. Barang siapa yang tidak sholat maka seperti ini, barang siapa yang berbuat dolim maka balasannya seperti ini, dimasuk ke neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang tujuan supaya manusia itu sadar. Ya. Maka termasuk sebabnya kita mendapatkan taufik sesering mungkin kita mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis yang berupa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus itu, manusia itu kapan dia sifatnya manusia, hawa nafsu itu harus ditaklukkan, Mbak Bu. Ditakut-takuti. Ayo neraka loh. Ayo disiksa loh. Hati-hati berbuat dolim, hati-hati semena-mena, hati-hati mentang-mentang, hati-hati dibales nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati tidak sholat, hati-hati tidak zakat. Nah, sesering mungkin kita mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis yang berupa ancaman untuk bisa menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Makanya satu contoh Pak Bu, ya, Al-Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini beliau lahir tahun 107, wafat 187 Hijriah. Imam Fudail bin Iyad. Beliau itu dahulu perampok, kerjaannya ngerampok, bayangkan. Ya. Bahkan terkenal di desanya, orang paling ditakuti. Musafir kalau lewat daerahnya dia paling takut dirampok sama Fudail bin Iyad ini. Dulu ini, bayangkan perampok, perompak ini, ditakuti. Nah, subhanallah, termasuk sebab tobatnya ketika Fudail bin Iyad ini kepingin merampok seperti biasanya, ya. Ketika dia naik dinding rumah seseorang, tahu-tahu di situ beliau mendengar seseorang yang ngaji, ya. Baca Al-Quran yang berbunyi alam yakni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Ketika beliau manjat rumahnya orang, tahu-tahu ada orang yang baca ayat itu, yang artinya belum tibalah waktu bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk kepada Allah, untuk mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk ingat kebenaran yang telah Allah turunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang sebelumnya telah turun kitab kepada mereka, kemudian mereka mengundur. Ya. Maksudnya orang-orang daripada sebelum umat Islam, al-Yahud wan Nasara. Ya. Mereka bermalas-malasan, padahal sudah ada ancaman dari Allah. Tapi mereka mengundur-undur untuk bertobat, mengundur-undur untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik. Itu arti ayat itu. Jadi ketika Fudail bin Iyad mau nyolong ini, dengar ayat itu. Masa belum waktunya orang bertobat kepada Allah? Sampai kapan maksudnya? Selalu lupa sama Allah. Umur sudah tua, sudah berapa usia kita? Ada yang 40, ada yang 50, masa seperti ini hidupnya? Masa enggak mau tobat? Masa enggak mau fokus ibadah? Nah, ketika beliau mendengar ayat-ayat seperti itu, langsung tergerak hatinya. Jatuh dari dinding itu menjadi lemas, dan itu sebabnya tobat kepada Rasulullah.
Ya Allah, sekarang waktunya saya bertobat. Sejak itu menjadi orang ahli ibadah. Tuh bayangkan. Bukan hanya ahli ibadah, belajar ilmu agama, ya, ngaji padahal sudah tua, ya. Mau lagi ngaji, hadir pengajian dari satu guru ke guru yang lain, menambah ibadahnya, menambah amal solehnya, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siratu A'lamin Nubala, beliau mengatakan daripada ucapan Ibnu Mubarak, ma baqiya ala dhahril ard indi afdhalu min Fudail bin Iyad. Kata Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, menurutku tidak ada orang yang lebih afdol sekarang ini melebihi Fudail bin Iyad. Sampai mempunyai titel orang yang paling afdol di zamannya. Dulunya perampok, lo bayangkan. Dulunya mendolimi orang, dulunya mengambil hartanya orang. Tapi subhanallah, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayat yang menyadarkan dia. Nah itu pentingnya para hadirin. Makanya kita disuruh, diperingatkan sering-sering hadir pengajian, mendengarkan ayat-ayat, penjelasan tentang syariat Nabi, ancaman-ancaman Allah, ancaman-ancaman Nabi Muhammad SAW, supaya kita ini tidak berani macam-macam bermaksiat kepada Allah. Ada remnya Pak Bu. Iya, bahaya ternyata ya. Wah bisa bahaya nanti ini ya. Gak bahaya tak gitu Pak ya. Nanti di dunia dibales, di akhirat lebih parah nanti ya. Nah itu termasuk faedahnya ya. Makanya kita, itu cara untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan Imam bin Hajar, ahli hadis, kalau beliau menyebut Imam Fudail bin Iyad dengan ucapan thiqatun abidun imamun. Fudail bin Iyad itu adalah orang ahli ibadah, dapat dipercaya imam. Loh, imam, menjadi imam Pak Bu ya, diikuti oleh orang-orang setelahnya, padahal dulunya perampok. Loh. Nah kalau kita kembalikan ke diri kita Pak Bu, ya alhamdulillah kita bukan perampok kok kan ya, insya Allah bukan seperti itu. Justru kita bisa lebih, untuk lebih sadar daripada beliau insya Allah ya. Nah ini yang pertama. Begitu pula yang kedua, termasuk sebab daripada untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan ayat ancaman supaya kita ada remnya, berbuat dolim ada remnya, mau maksiat ada remnya ya. Dan kita memperbanyak zikir, karena orang kalau banyak zikir itu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh Pak Bu, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innal ladzina taqau idza massahum taifun minasyaitoni tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, kalau mereka itu dikelabui, ya, dibisiki oleh setan, maka kapan dia berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sadar bahwasanya itu adalah tipuan setan. Itu adalah bisikan setan. Kenapa? Karena dia sering zikir, ingat sama Allah. Kapan ada setan yang ingin mengelabuinya, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia ingin maksiat, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk faedahnya. Orang yang selalu memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan-kapan kita ini mau digoda setan, ada remnya, diingatkan sama Allah, awas, itu setan loh ya. Makanya ulama tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir, begitu pula Imam Baghawi dalam tafsirnya, ketika menafsiri ayat ini, beliau menceritakan yang sesuai dengan ayat ini. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu ada pemuda Pak Bu, pemuda yang kerjaannya itu selalu di masjid beribadah. Pemuda itu kerjaannya dia selalu di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian karena sering berzikir, tahu-tahu ada perempuan yang ingin menggodanya. Masuk ke masjid itu digoda, mungkin kalau zaman sekarang ditelepon ya, di WA janjian yuk, mungkin biskup, mungkin kafe, mungkin. Nah orang ini, pemuda ini tergoda,
Keluar akhirnya dari masjid. Karena yang menggoda mungkin cantik ya. Keluar di tengah-tengah baru ingat. Duh, ini kan setan ini. Kenapa kok saya turuti? Karena dia seperti itu Pak Bu, takut karena merasa sudah kepengaruh dengan pengaruh setan, pingsan pemuda ini. Ketika pingsan dibangunkan sama orang-orang yang mungkin di jalan itu. Ketika sudah dibangunkan ditanya, kenapa pemuda? Kamu kok pingsan gimana? Iya, saya tadi itu ibadah di masjid, tahu-tahu ada perempuan yang menggoda saya. Ya. Saya ikuti, ketika saya sadar, sudah itu setan godaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya nggak sadar lagi itu. Tidak lama orang itu meninggal Pak Bu. Ya. Saking takutnya sama Allah meninggal pemuda itu. Terus dikubur seperti layaknya muslimin yang lainnya. Orang-orang menceritakan kepada Sayyidina Umar cerita pemuda ini. Amirul Mukminin. Ya. Karena pertama kali yang disebut Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar. Pak. Dulu orang-orang kalau manggil sahabat Abu Bakar itu Khalifatur Rasulillah. Jadi kalau manggil Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifatur Rasulillah. Wahai penggantinya Rasulullah. Ketika sahabat Abu Bakar wafat digantikan oleh sahabat Umar, orang-orang manggil Umar, sahabat Umar dengan sebutan mereka menyebut Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Ya Khalifatur Rasulillah. Ya Khalifatur Rasulillah. Sayyidina Umar tidak mau. Oh, jangan dipanggil khalifah saya ini. Jangan dipanggil Khalifatur Rasulillah, tidak pantas. Dulu Abu Bakar saya panggil gitu. Loh kalau Abu Bakar memang khalifahnya Rasulullah betul. Kalau saya kan khalifahnya Abu Bakar. Saya ini bukan penggantinya Rasulullah. Saya ini penggantinya Abu Bakar. Nah, ini ketawaduan Sayyidina Umar ini. Ya, tidak pantas kalau saya dipanggil khalifahnya Rasulullah. Dan faktanya memang saya penggantinya Abu Bakar, bukan penggantinya Rasulullah. Kalau Abu Bakar memang penggantinya Rasulullah. Sehingga orang-orang memanggilnya ya khalifati Rasulullah. Wahai penggantinya Rasulullah. Ketahuan Pak Bu, ya kan? Ketahuan ya. Akhirnya subhanallah di satu keterangan pernah Sayyidina Umar itu berkhutbah, di tengah-tengah khutbah beliau mengatakan ayyuhal mu'minun ana amirukum. Wahai orang-orang yang beriman, aku pemimpin kalian. Artinya itu. Sejak itu beliau dipanggil Amirul Mukminin. Jadi yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar. Kalau sahabat Abu Bakar, Khalifatur Rasulillah. Nah, cerita tadi ini ada orang pemuda yang meninggal karena takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya diceritakan kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Karena saking penasarannya, Sayyidina Umar takziah ke rumah orang tuanya, ke rumah keluarganya. Sudah takziah, Sayyidina Umar minta dibawa ke kuburan orang pemuda itu. Mana kuburannya? Diziarahi kuburannya. Ya. Karena penasaran ini, ziarah ke kuburan pemuda itu. Ditunjukkan ini, Amirul Mukminin dikubur di sini. Ini pemuda ini, yang kemarin wafat ya ini kuburannya. Apa kata sahabat Umar di depan kuburan pemuda ini? Beliau mengatakan, ya fata, innallaha ta'ala yagul waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Wahai pemuda, sesungguhnya barang siapa yang takut kepada Allah, maka nanti akan mendapatkan 2 surga. Sayyidina Umar ngomong sama kuburan itu. Ya. Wahai pemuda, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah nanti akan mendapatkan 2 surga. Subhanallah Pak Bu, terdengar suara dari kuburan itu. Bala qad a'tanihima rabbi ya Umar. Betul wahai Umar, 2 surga itu sudah Allah berikan kepadaku. Ya. Itu disebutkan dalam kitab tafsir ketika menafsiri innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ya, ulama mengkaji itu termasuk karomahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang dengar bukan beliau tok, orang yang bersama beliau juga dengar balasan dari pemuda yang sudah meninggal dunia itu. Nah, ini termasuk pelajaran bagi kita Pak Bu. Pemuda itu sering berzikir, sering ingat sama Allah. Maka kapan ketika terpengaruh setan, maka diingatkan oleh Allah. Hati-hati, itu maksiat loh itu. Itu bahaya itu. Makanya beliau sadar dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk cara untuk kita terjaga daripada perbuatan maksiat itu dengan kita memperbanyak zikir. Ya.
memperbanyak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita dikelabui setan, ya, dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang jahat, nanti akan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk sebab yang kedua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, ulama mengatakan termasuk sebab kita ini bisa mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita memandang orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Mendapatkan pandangan dari mereka dan kita memandang mereka. Itu juga menjadi penyebab orang bisa digerakkan hatinya untuk bertobat, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh saja. Satu contoh. Dulu itu Pak Bu, ada seorang ulama yang bernama Syekh Salim bin Semir. Beliau itu yang mengarang kitab Safinatun Najah. Ya, kitabnya dibaca di mana-mana. Di pondok-pondok, di masjid-masjid dibaca. Itu Syekh Salim bin Semir. Termasuk karyanya kitab Safinatun Najah dalam ilmu fikih. Beliau itu sering hadir pengajian Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Hadir pengajian, padahal sudah ulama ini ya, tapi tetap ngaji. Lo bayangkan, padahal beliau itu ulama, tapi tetap belajar, tetap hadir pengajian. Karena ilmu itu tidak pernah putus para hadirin, ya, tidak mandang usia. Ya. Jangankan kita, Nabi Musa, Nabi disuruh belajar sama Nabi Khidir oleh Allah. Padahal Nabi Musa lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Khidir ketika itu. Ya. Nabi Musa loh ini termasuk Nabi mulia, 5 Nabi termulia Nabi Musa. Nabi Khidir itu masih ada khilaf ulama, apakah Nabi atau bukan. Ulama masih berbeda pendapat. Kebanyakan mengatakan Nabi, ada yang mengatakan bukan. Tapi Nabi Musa disuruh belajar sama Allah kepada Nabi Khidir. Loh, bayangkan. Ya. Apalagi kita, kan gitu. Nah, itu pelajaran bagi kita supaya kita selalu belajar ilmu sampai nanti kita meninggal dunia. Imam Ahmad bin Hambal, Pak Bu, Imam Ahmad bin Hambal punya mazhab Hambali itu. Beliau itu kemana-mana selalu bawa alat tulis, notes dan pena kalau zaman sekarang ya, dulu kan tinta gitu ya. Kemana-mana yang selalu dibawa itu. Sampai beliau sepuh ini, sudah tua. Setiap mendapatkan faedah yang baru ditulis. Mendapatkan faedah yang baru ditulis. Sehingga orang-orang mengatakan, wahai imam, jenengan sudah sepuh sekarang, mosok tetap nulis gitu. Ya, enggak tega Pak Bu. Sudah tua tetap nulis, tetap itu. Kan sudah tua wahai imam. Apa kata beliau Imam Ahmad bin Hambal? Ma'al mehbaro ilal makbaro, kata beliau. Saya ini bersama alat tulis saya sampai saya mati nanti. Itu kata beliau. Bersama alat tulis sampai masuk kuburan. Itu jawaban Imam Ahmad bin Hambal. Makanya sesuai hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu, belajar mulai kamu kecil sampai mati. Jangan berhenti belajar ilmu agama karena tidak ada batasnya. Nah, ini Syekh Salim ini, beliau sudah ulama, tetap hadir pengajian Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Subhanallah, suatu ketika dilihat beliau enggak hadir di pengajiannya. Syekh Salim ini kok enggak hadir. Mungkin pekan berikutnya dilihat enggak hadir juga. Pekan berikutnya lagi enggak hadir. Namanya seorang guru itu perhatian sama muridnya. Mungkin sakit, mungkin kena musibah atau ada apa, sehingga memerintahkan orang-orang untuk tanya keadaan beliau. Coba kamu pergi ke rumahnya. Kenapa? Jangan-jangan sakit atau ada musibah atau kenapa? Ketika ditanya oleh salah satu utusannya, oh enggak, saya enggak sakit, cuma saya ada urusan. Besok saya akan pergi ke beliau. Subhanallah, datang menjelaskan kepada gurunya ini, Habib, saya enggak sakit, saya enggak ada musibah, cuma saya mau cerita sekarang ini. Apa itu? Ada kejadian yang luar biasa, yang secara akal enggak masuk akal ini. Di tempat saya itu, ada seseorang yang kerjaannya riba. Puluhan tahun riba itu. Saya sering nasihati enggak pernah didengarkan. Subhanallah, kemarin-kemarin ini orang yang datang kepada saya kepingin taubat. Dan
memerintahkan saya minta tolong supaya saya bantu mengembalikan harta-harta yang dulu orang didolimi itu. Bagaimana cara mengembalikan hartanya orang? Makanya saya tidak hadir pengajian itu karena itu. Jadi saya ngitung-ngitung hartanya supaya saya kembalikan, saya bantu dia itu. Setelah itu tidak lama kemudian selesai semuanya meninggal orang ini. Subhanallah. Meninggal keadaan husnul khotimah. Mengembalikan harta-harta yang didolimi itu. Padahal puluhan tahun itu. Nah, apa kata beliau ini? Gurunya. Nah, kamu tahu enggak sebabnya apa, Syekh Salim? Enggak tahu. Orang itu kemarin yang kamu ceritakan datang ke pengajian sini soalnya. Ya, itu sebabnya. Ketika orang itu masuk berbarengan dengan turunnya rahmat Allah, maka termasuk orang-orang yang digerakkan hatinya untuk bertobat. Padahal tujuannya Pak Bu ketika masuk pengajian itu bukan untuk ngaji, nagih utang. Ya. Jadi ketika seperti biasanya kan rentenir ini, ya, nagih mana? Mungkin ayahmu di mana? Oh lagi hadir pengajian. Ya. Di mana pengajian? Di situ. Nah itu masuknya itu untuk golek ini Pak. Mau nagih utang. Tapi ketika masuk di tempat yang baik dan rahmat itu mencakup semuanya yang hadir, ya, maka orang termasuk mendapatkan rahmat daripada majelis yang mulia itu. Nah itu termasuk sebab para hadirin kita bisa mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghadiri tempat-tempat yang baik. Makanya ulama pernah mengatakan gini, ya, kalau kamu ingin menjadi orang yang baik atau kenal dengan orang-orang yang baik, maka hendaknya hadir di tempat-tempat yang baik. Kita kepingin punya teman yang baik, ya carinya di tempat-tempat yang baik. Di mana? Di masjid, orang sholat berjamaah, tempatnya orang baik itu. Ya. Di pengajian, nah itu tempatnya orang baik. Nah di situ kita akan mendapatkan orang-orang yang baik. Mau cari teman yang baik di kafe, gak nemu Pak Bu, ya. Atau di tempat-tempat yang macam-macam, ya bukan tempatnya. Kalau kita mau punya teman yang baik, ya carinya di tempat-tempat yang baik. Itu cara untuk kita mendapatkan teman-teman yang baik dan menjadi penyebab kita menjadi orang yang baik. Ya, makanya orang yang selalu berkumpul dengan orang yang soleh itu pasti akan menjadi soleh. Ya. Paling tidak anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Karena barokahnya kumpul sama orang soleh itu pasti. Makanya ulama mengatakan, ya, yang kurang lebih seperti ini, man la yandur ila wajha muflih, kaifa yuflih. Barang siapa yang tidak melihat wajah-wajah orang yang beruntung, wajahnya ulama, orang-orang soleh, bagaimana dia bisa beruntung? Ya. Sebaliknya, man yaro wajha muflih, kaifa la yuflih. Dan barang siapa yang selalu memandang orang-orang yang baik, bagaimana dia nggak menjadi orang baik? Bagaimana dia nggak beruntung? Karena selalu memandang wajah-wajah orang yang beruntung. Nah itu termasuk sebab para hadirin supaya kita menjadi orang-orang yang baik, itu selalu memandang wajah orang-orang baik. Hadir di pengajian mereka, mendengarkan nasihat mereka, itu cara. Ya. Makanya Rasul SAW beliau pernah mengatakan, almar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Manusia itu agamanya tergantung temannya. Maka dari kalian hendaknya melihat dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian berkumpul. Kumpulannya dengan orang yang selalu ngurus urusan agama, maka dia akan pandai ilmu agama nanti. Kalau urusannya tentang dunia atau bisnis, wah kita harus punya target ini, kita keuntungannya sekian ini, kalau kita gini akan sukses ini, ya urusannya dunia tok. Ya. Tapi kalau kita kumpul sama orang-orang yang ahli ibadah, yang selalu agama, maka akan timbul dari hati kita ingin menjadi orang ahli ibadah. Itu otomatis. Memandang saja bisa menyebabkan hati kita kepingin tambah ibadahnya kok. Melihat orang yang soleh, enak ya orang itu ya. Senang ya melihat wajahnya ya. Oh senang melihat penyampaiannya ya. Tergerak sedikit hati kita. Loh bagaimana kalau sering-sering? Ya. Itu menjadi bisa perangsang untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Dan nanti ada pembahasan-pembahasan bagaimana ulama-ulama itu cara mereka mendidik anak mereka mulai kecil
dengan mereka selalu mengajak anak mereka untuk kumpul dekat dengan orang-orang yang soleh. Itu mulai kecil, insya Allah mungkin akan kita kaji pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Masih ada kesempatan waktu, Bapak Ibu yang hadir secara offline, mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada Habib, dipersilahkan. Bisa langsung angkat tangan. Yang hadir secara online, mungkin ada pertanyaan di kolom chat, bisa disampaikan. Masih belum ada pertanyaan? Baik, yang offline tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Lunang? Oh enggak. Oh iya, baik. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Habib, mungkin jika memang tidak ada pertanyaan. Oh ada, baik. Ini ada pertanyaan melalui online. Assalamualaikum Ustadz, samakah pahalanya mendengarkan pengajian langsung di majelis atau mendengarkan pengajian lewat YouTube? Ya, ini kita dengarkan pengajian lewat YouTube Ustadz. Silakan. Dari Bu Sri Puji Astuti Tuban ya. Yang pertama, kalau memang itu orangnya sebelumnya sudah sering hadir offline maksudnya, kemudian dia berhalangan, ya, sehingga tidak bisa hadir kemudian lewat online, maka otomatis itu sama pahalanya. Karena orang yang sudah biasa melakukan kebaikan, ibadah, kemudian dia ada uzur, maka tetap akan mendapatkan pahala yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya intinya kita harus sering dulu hadir pengajian offline ini maksudnya. Nanti kapan-kapan ternyata ada berhalangan karena ada uzur, mungkin ada masalah yang harus diselesaikan, kemudian harus lewat online, maka tetap pahalanya sama dari segi pahala belajar ilmu agama. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau secara umumnya maka tentunya lain ya. Dari segi ilmu, mendapatkan ilmu tetap mendapatkan pahala, tapi keberkahan hadir pengajiannya itu yang berbeda ya. Karena kita menambah wawasan kita tentang ilmu agama, itu ada pahala dari Allah. Hadirnya kita di tempat pengajian itu pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Iya, di kolom chat ada. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini secara offline, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Pak Mahis. Iya. Oh, Pak Dur, silakan Pak Dur. Pak Mahis menunjuk Pak Dur menunjuk Pak Mahis. Baik, Ibu-ibu silakan Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, tapi di luar topiknya yang hari ini. Sekarang itu kan lagi tren banyak ya Ustadz makan, maksudnya orang-orang itu makan binatang yang masih hidup kayak ikan kecil-kecil itu langsung ditelan, itu hukumnya apa ya Ustadz ya? Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Yang pertama, karena saya tidak tahu model trennya ya, tapi secara umum maksudnya ya. Kalau kalau itu ikan, binatangnya umum apa ikan aja Bu? Oh langsung. Iya. Ya kalau sebenarnya itu kan menyiksa hewan itu sebenarnya. Dari segi penyiksaan karena dia hidup kemudian dimakan hidup-hidup ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau itu hewan itu kalau punya perasaan sebenarnya ya. Karena dalam syariat saja Nabi SAW mengajarkan kita jangan sampai kita menyakiti hewan, meskipun hewan itu nanti akan seperti di bulan Idul Adha umpamanya,
jangan dilihatkan temennya kalau disembelih. Lah ini bagaimana kalau hewannya lihat langsung dimasak, dimakan hidup-hidup gitu ya. Jadi kalau dari segi halal maksudnya. Kalau dari segi halalnya halal karena semua hewan di laut itu halal kecuali yang berbahaya. Karena Nabi mengatakan semua yang di laut itu halal kecuali kalau ada bahaya. Oh ini binatang di laut bahaya kalau dimakan, dalam kesehatan itu yang dilarang karena bahayanya. Dari segi halalnya halal, cuma dari segi caranya itu yang tidak boleh. Caranya bukan berarti kemudian menjadi haram, najis dan lain sebagainya, tidak. Tapi caranya saja yang dilarang maksudnya. Adapun hewannya tetap itu hewan yang boleh dimakan halal. Mungkin itu. Iya, satu pertanyaan terakhir Ustadz dari Dr. Febrila melalui online. Assalamualaikum Habib, apabila berzikir sambil melakukan pekerjaan lain, apakah dapat diterima? Contohnya seperti memutar video zikir dan kita ikut mengucapkannya sambil melakukan pekerjaan rumah tangga, mencuci, memasak dan lain-lain. Ya. Oh itu malah bagus itu. Jadi termasuk tadi itu tidak melalaikan pekerjaan rumah untuk zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Justru itu termasuk pekerjaan yang bagus. Dia bekerja tapi tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan harus bantuan. Mungkin menyetel kaset ya, supaya membantu bersama-sama, atau mungkin sholawat supaya bersama-sama, atau Al-Qur'an supaya bersama-sama melantunkannya, itu bagus. Ya. Ini ada satu pertanyaan, masih boleh? Tadi saya bilangnya sudah terakhir, ternyata ini ada pertanyaan di kolom chat. Mohon pencerahan Habib, bagaimana menghadapi orang yang berprasangka buruk kepada kita? Nah kan banyak dari Widodo, Pak Cahyo sepertinya ya. Ada hadis Rasulullah SAW, man balan nas mata ghamman, atau kama qala Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang selalu mengurusi manusia, maka dia matinya itu nggak tenang nanti. Ya. Jadi caranya jangan diurusi gitu maksudnya. Caranya. Ya. Karena Nabi mengatakan yang selalu perasaan nanti, atau maksudnya bukan dia, oh itu pasti ngerasani saya itu maksudnya saya itu. Ya. Nanti bikin apa? Status, paling saya itu maksudnya ya. Padahal bukan. Perasaan-perasaan seperti itu. Orang yang selalu perasaan, kata Nabi, selalu menghiraukan ucapan manusia atau mungkin perasaan manusia, selama dia tidak mendolimi ya, tetap dia melakukan sesuai semestinya dia lakukan. Maka yang selalu seperti itu, kata Nabi, mengurusi orang, nanti matinya tidak tenang orang itu. Mati dalam keadaan sumpek. Mati neng, oh saya mikirin orang ini. Ya itu makanya kita tidak usah terlalu peduli dengan ucapan manusia. Ya. Makanya fokus kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhoan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai. Keridhoan manusia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai. Kita mau bikin semua orang senang sama kita, tidak mungkin, mustahil. Itu kata ulama. Ya. Yang betul adalah ridho Allah ghayatun la tudrak. Adapun keridhaan Allah itulah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan, harus kita capai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang mau ngomong apa, yang penting kita amal soleh, yang penting kita ibadah, kita nggak mendolimi mereka, itu mestinya. Masih sedikit waktu ada ya Ustadz, masih ada, dan ini mungkin terakhir Bapak Ibu yang online, nanti disimpan pertanyaannya karena sudah diketikkan, kalau nggak dibaca saya juga nggak enak gitu ya Ustadz. Dari Bu Julaika, apa bentuk hidayah dan bagaimana datangnya hidayah kepada orang-orang yang sering melakukan maksiat? Ya tadi itu ya, ketika kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Semestinya, maksudnya ada orang yang memang tidak bisa meninggalkan maksiatnya. Ada orang mungkin tidak bisa meninggalkan maksiatnya. Umpamanya,
mudah-mudahan dijauhkan. Ada orang kerjaannya judi, tapi kapan dia masih sholat, maka dia harus terus melakukan sholat itu. Nanti lama-lama sholat itu yang akan merubah dia. Ada manusia, dia sholat, tapi dia juga maksiat. Biarkan seperti itu. Maksudnya jangan sampai, oh saya percuma saya sholat tapi saya maksiat, terus tidak sholat sama sekali. Wah, keliru itu. Jadi justru lama-kelamaan nanti ibadah yang rutin dia lakukan itu akan mengkikis maksiat yang dilakukan. Mulai nanti akan bosan dengan maksiat itu, pengen nanti menjadi orang lebih baik. Nah itu mestinya. Jadi orang-orang yang sudah kebiasaan mempunyai maksiat, maka harus diimbangi dengan ibadah terus. Ya, saya tidak bisa meninggalkan ini, ibadah terus. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada orang sahabat yang tidak bisa meninggalkan maksiat, Nabi mengatakan, oh jangan maksiat, harus kamu, kalau tidak boleh masuk Islam. Tidak, kamu tetap masuk Islam, kamu ibadah. Nah, apa tujuan Nabi mengatakan seperti itu? Nanti ibadah ini akan mewarnai sehingga maksiatnya nanti akan kalah. Nah, itu maksudnya. Jadi termasuk tanda orang-orang itu mendapat hidayah, mulai digerakkan untuk beribadah. Langkah pertama itu, meskipun kadang-kadang maksiatnya belum bisa ditinggalkan. Tapi ketika dia ada niat saja untuk mulai sholat, mulai ngaji, itu tanda. Tanda itu harus diteruskan, ya, supaya sempurna hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu. Terima kasih Ustadz, pertanyaan sudah terjawab semua, alhamdulillah. Selanjutnya mohon izin untuk bisa ditutup untuk doa, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal iqbal wa salahil ahwal bi sayyidina Muhammad bin nawayna qabla as-salatu wa nasrul al-Fatihah liman awsana wa sawsana bidua wa liman nahaqan alaina wa lana wa lakum ya hadirin ana yataqabbal du'a wa yu'ajjil bil ijabah wa yuballighna wa ikum hajja baitil haram wa ziyarakum bin nabi afdalus salam wa anu iduha alaina kum sinin ba'da sinin wa amam ba'da awam ala ma yuhibbu rabbuna wa yardadul jalali wal ikram wa ala niyati. Amin. Lubana wa kawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal maut ladin islam bila min. Amin. Waj'al hadzal mustashfa ma'muradan bil ibadah ma'mura bil ilm wa ma'mura bil arzaq al hissiyah wa nawiyah bijai khairil bariyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah jami'a syamilah wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina amin ya Allah. Amin. Wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf. Demikian Bapak Ibu telah kita ikuti pengajian rutin secara baik dan lancar. Kami atas nama penting mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi dalam kegiatan Nafsul Mutmainnah seri kedua. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.